Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Saat ini kiranya pagi ini kita boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan kita senantiasa bisa merasakan rahmat dan anugerah Allah. Saat ini bersama saya, Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Embun Pagi, edisi Kamis 14 Maret 2024. Dan tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu firman Allah itu hidup dan teguh. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dan pimpinan dari Allah sendiri. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang juga kami rasakan. Ketika pagi ini kami bersama hendak mengawali hari kami, mengawali aktivitas kami dengan sapaan-Mu, dengan renungan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan kami, dan kiranya firman-Mu itu boleh tumbuh dan terpelihara di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan untuk pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kiranya karunia-Mu lah yang terjadi atas diri kami, supaya Roh-Mu itulah yang menuntun kami di dalam kami memahami akan setiap kehendak Allah dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami naikkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini tertulis di dalam surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Surat Ibrani pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, dengan judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dan dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya
kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Hosiana. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau setelah kita membaca firman Tuhan, biasanya kalau dalam tradisi GKJ, GKI, atau mungkin beberapa gereja yang lain, biasanya setelah pembacaan firman Tuhan, sama juga yang saya lakukan tadi, biasanya ada sebuah formulasi begini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Biasanya tergantung, ditambahi haleluya, hosiana, atau maranatha, tergantung perayaan kalender gerejawinya atau perayaan gerejawi, liturgi gerejawinya. Tetapi formula itu menjadi menarik. Karena kenapa sih formula itu harus ada atau biasanya ada dalam tradisi GKJ, GKI, dan juga beberapa gereja yang lainnya? Karena kita mengimani atau kita meyakini bahwa setiap orang yang berbahagia itu ya yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kebahagiaan itu tidak hanya berhenti pada mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah kehidupan sehari-harinya, di tengah berbagai aktivitasnya, di tengah perjalanan kehidupannya, itu firman Tuhan itu senantiasa dipelihara. Bentuknya bisa beragam, bisa macam-macam. Bisa dipelihara itu dalam bentuk tindakan, sikap, lalu bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, dengan alam, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu bentuk dari sebuah pemeliharaan. Ya samalah ketika kita memelihara suatu barang atau memelihara seekor hewan begitu, pasti kita akan berinteraksi dengan dia, kita akan memperhatikannya, dan kita akan memberikan perhatian yang khusus terhadapnya. Demikian juga dengan firman Allah. Kalau kita memelihara, pasti kita juga akan memberikan perhatian khusus kepada firman Allah ini. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali banyak orang yang mendengarkan atau banyak orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga setiap hari membaca firman Tuhan, atau setiap hari membaca renungan, atau mungkin juga pendengar Petra rajin atau sahabat Petra rajin mendengarkan setiap renungannya, atau mungkin hal-hal yang terkait dengan firman Tuhan itu, baik melalui radio, melalui pesan WhatsApp, ataupun juga melalui buku-buku renungan yang ada. Tetapi ternyata tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, tidak semua orang yang membaca firman Tuhan itu mau untuk menghidupi atau menghidupkan firman Tuhan itu secara nyata di tengah-tengah kehidupannya. Ya kan, sama kan ketika di gereja atau ketika kita mengikuti ibadah, yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lakukan firman Tuhan. Siap untuk melakukan firman Tuhan, siap untuk kemudian menjadi agen-agen firman Tuhan atau perpanjangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia, maka kita akan dengan semangat mengatakan, amin, ya kami siap, ya kami akan melakukannya. Gitu. Kita akan semangat melakukan itu, dan bahkan kita dengan suara yang sangat keras dan suara sangat mantap, gitu, kita akan menyetujui itu, kita akan melakukannya, kita akan berseru, ya kami siap untuk melakukannya. Tapi kenyataannya, pada realitanya itu kalau orang Jawa bilang itu nggih nanging boten kepanggih gitu. Iya, mengatakan iya, tetapi ya pada kenyataannya tidak dilakukan, hanya iya saja. Apakah itu kemudian dilakukan? Ternyata tidak. Ya berarti firman Tuhan itu hanya kita dengar, tetapi apakah kita pelihara dan kita hidupi? Tidak. Nah, padahal kalau kita mau mengatakan bahwa firman Allah itu hidup dan teguh loh, atau firman Allah itu hidup loh, firman Allah itu nyata loh. Lah, pertanyaan adalah buktinya apa kalau firman Tuhan itu hidup? Toh kita tidak menghidupinya. Toh kita tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita yang seturut dengan firman Tuhan itu. Bahkan seringkali kehidupan kita itu jauh atau berseberangan atau melenceng dari apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam teks kita pada saat ini, menurut penulis Ibrani, penulis surat Ibrani,
Penulis surat Ibrani memberikan sebuah frasa, yaitu hari perhentian. Di mana kalau dalam teks yang kita baca tadi, penulis ingin mengatakan bahwa hari perhentian itu menjadi hari yang penting. Hari perhentian itu menjadi hari yang istimewa bagi setiap pengikut Kristus. Sama seperti Tuhan yang juga berhenti pada hari yang ketujuh ketika ia menciptakan dunia, maka manusia pun juga ada masanya di mana kita akan masuk dalam hari perhentian. Dikatakan bahwa ketika hari perhentian itu tiba, kita tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Nah, ini bisa diinterpretasikan macam-macam. Bisa mungkin salah satunya adalah ketika nanti kita mati atau ketika nanti kita dipanggil Tuhan. Tetapi hari perhentian ini dikatakan bahwa ini menjadi hari yang sangat penting. Ini hari menjadi hari yang bisa jadi hari yang khusus bagi setiap orang yang percaya. Karena hari perhentian ini dikatakan hari yang juga dijanjikan oleh Allah sendiri. Allah mengatakan bahwa setiap orang yang percaya itu akan masuk dalam hari perhentian itu. Tetapi dalam firman Tuhan itu juga dikatakan, ternyata ada juga orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu tetapi tidak masuk dalam perhentian. Firman Tuhan itu didengarkan, mereka tahu firman Tuhan tetapi mereka tidak masuk atau mereka tidak termasuk orang-orang yang berada dalam hari perhentian itu. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Seperti yang tadi yang dijelaskan di dalam beberapa ayat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 1-13 tadi. Ketidaktaatan menjadi sebuah highlight. Ketaatan menjadi sebuah penekanan kenapa orang tidak masuk di dalam hari perhentian. Karena ketaatan ini juga berhubungan langsung dengan bagaimana firman Tuhan itu atau firman Allah itu hidup dan teguh. Buktinya apa? Karena dengan ketaatan itu justru kita akan menunjukkan tanggung jawab kita terhadap firman, terhadap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketaatan akan firman Tuhan atau menghidupi firman Tuhan dan menunjukkan bahwa firman Allah itu hidup dan teguh, itu adalah bukti bahwa kita mau mempertanggungjawabkan. Kita sudah menerima firman Tuhan nih. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita? Ya kita taat pada firman itu. Kita menghidupi firman itu. Kita kemudian menjalani atau memperlihatkan bahwa firman itu memang hidup dalam diri saya atau dalam diri kita begitu. Bahkan di ayat yang ke-13 juga ditegaskan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dikatakan harus memberikan pertanggungan jawab. Berarti setiap kita nih, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan, orang-orang yang sudah dijanjikan akan masuk di dalam hari perhentian itu, kita punya tanggung jawab loh. Tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa firman Allah itu hidup. Dengan cara, ya kita menghidupinya. Motivasi untuk menghidupi firman Tuhan itu bukan motivasi supaya saya dapat berkat, supaya saya dapat begini, supaya saya dapat begitu, tidak. Tetapi menghidupi atau motivasi menghidupi firman Allah itu adalah karena kita mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima kepada Allah sendiri. Kalau dalam beberapa kali dalam CD atau persiapan pengakuan percaya begitu ya, saya selalu mengatakan kepada beberapa remaja atau pemuda yang mengikuti pengakuan dewasa, persiapan pengakuan dewasa, pengakuan iman atau pengakuan percaya ketika mereka menunjukkan iman yang dewasa gitu. Saya selalu mengatakan bahwa ada yang membedakan antara orang dewasa dan anak-anak. Hal yang mendasar yang membedakan keduanya adalah bahwa anak-anak biasanya memilih sesuatu itu bisa dipilihkan atau mereka memilihnya itu asal. Tetapi orang dewasa itu memilih sesuatu, melakukan sesuatu harus dengan pemikiran yang matang. Karena apa? Karena pilihan setiap orang dewasa itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mereka sudah memilih untuk, ya saya mau mengakui iman saya menjadi jemaat dewasa, berarti itu pilihan mereka dan mereka harus mempertanggungjawabkan itu.
Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah berkomitmen bahwa ya, saya mau mengikuti Tuhan, saya mau mengikuti Yesus, saya mau mengikuti Kristus, berarti keputusan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada siapa? Ya kepada Allah sendiri. Dengan cara bagaimana kehidupan itu kita kelola, bagaimana kehidupan itu kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ya ibaratnya jangan sampai membuat Allah menyesal. Menyesalnya adalah, rugi saya sudah memilih kamu jadi orang yang terpilih, atau rugi saya sudah menganugerahimu hari perhentian, toh kehidupanmu juga tidak menunjukkan apa yang aku kehendaki. Kan jangan sampai Allah mengatakan demikian. Tetapi mari kita buat Allah mengatakan bahwa ya, saya tidak salah memilihmu, ya, saya tidak salah memilihmu, memasukkanmu ke dalam hari perhentian, karena kita sudah menghidupinya dengan sungguh-sungguh dan mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan firman Allah itu supaya tetap hidup dan teguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati dan kiranya kita dimampukan untuk menghidupi firman Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Marilah bersama kita berdoa di dalam kita mengakhiri renungan embun pagi kita pada saat ini. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan iman kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepadamu. Karena kami adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menerima setiap firman-Mu itu. Dan kami bersyukur Tuhan telah menyediakan hari perhentian itu kepada kami. Bagi setiap kami yang percaya, Tuhan telah menjanjikan itu. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan, mempertanggungjawabkan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan aktivitas yang kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dan memampukan kami, supaya kami bisa melewati hari ini dengan baik, kami bisa melewati hari ini dengan penuh tanggung jawab, dan yang pasti kami bisa melewati hari ini dengan tetap berpegang dan menghidupi firman-firman-Mu itu di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan menjalani puasanya pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menolong mereka bagi saudara-saudara kami umat Muslim, dan kiranya mereka boleh menjalani ibadah puasa mereka dengan baik. Dan kami yang juga akan menghayati, melanjutkan penghayatan kami akan puasa Prapaskah ini, kiranya Tuhan juga menolong supaya kami bisa semakin memaknai kerapuhan kami, dan kami semakin memaknai anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hari yang akan kami lewati ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh hadir bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini di dalam Embun Pagi edisi Kamis 14 Maret 2024. Bersama saya, Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Oleh karena itu, selamat menjalani hari yang baik ini, selamat menjalani hari yang penuh dengan anugerah ini, dengan tetap berpegang dan menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian, saya mohon undur diri, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.